السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas kembali tentang As-Sirah An-Nabawiyah. 2 pekan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya hijrahnya para sahabat yang berjumlah total kurang lebih sekitar 114 orang itu tidak kemudian berlangsung secara permanen. Diakibatkan yang pertama karena pertumbuhan Islam di sana tidak signifikan, dan yang kedua karena rupanya ada berbagai ancaman dan intimidasi yang masih digencarkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah itu, dengan cara salah satunya yaitu mereka menghasut, memprovokasi Raja An-Najasyi agar memulangkan mereka ke kampung halaman. Meskipun hal itu tidak berhasil, tetapi merubah cara pandang Rasulullah SAW. Intinya, kesimpulannya bahwasanya Habasyah bukan menjadi tempat yang tepat untuk dijadikan hijrahnya Rasulullah SAW saat itu dari Mekah. Dan berikut ini, setelah peristiwa hijrah ke Habasyah, akan terjadi satu peristiwa besar setelahnya. Dan ini cukup mempengaruhi perjalanan hidup Rasulullah SAW dalam berdakwah, yang disebut oleh para ulama. Mereka menyebutnya dengan istilah Amul Huzn. Amul Huzn, tahun kesedihan. Yang memberikan label tahun kesedihan ini bukan Rasulullah, bukan. Tetapi ini adalah kesimpulan para ulama, yang dimana ketika perjalanan dakwah Rasulullah SAW begitu dahsyatnya, begitu beratnya, puncaknya adalah peristiwa tahun kesedihan. Kenapa tahun itu disebut tahun kesedihan? Karena wafatnya 2 sosok yang selama ini selalu menjadi pendamping perjalanan dakwah dan kehidupan Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu wafatnya paman beliau yang bernama Abu Thalib, yang tidak lain adalah ayah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan yang kedua adalah istri beliau yang tercinta, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala. Ini 2 orang. Jarak antara perjalanan para sahabat ingin berhijrah ke Habasyah, kemudian wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, ini jarak yang tidak panjang. Dan ini cukup berat.
Nanti nyambung. Jadi sekarang kita lagi membahas Rasulullah di bulan Maulid. Nanti setelah rentetan ujian Rasulullah dahsyatnya luar biasa. Ke Habasyah nggak jadi, dicekal, diintimidasi, kalau bahasanya sekarang dikriminalisasi, dicemooh, dibully, dinyinyir, dihardik, dihina, difitnah. Ketika seseorang berada di atas jalur dakwah, di atas jalan dakwah, dan kemudian mereka merasakan apa yang pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW, selagi mereka berada di atas jalan kebenaran, insya Allah itu adalah salah satu di antara peninggi derajat mereka. Tapi jangan kemudian GR ketika kita dalam kondisi nyeleneh, dihujat orang, kita merasa makin pede. Wah kan bener, saya ngaku nabi aja orang pada hujat, berarti saya bener nih. Bukan, salah rumus namanya. Bukan. Misalnya lagi-lagi saya ambil contoh rumah Pak RT. Kalau saya ambil contoh lagi, Pak RT-nya tegas, nggak boleh ada kos-kosan gurem, nggak boleh ada kontrakan gurem. Pemilik pengusaha kontrakan kos-kosan harus merapihkan administrasi. Kalau berkeluarga harus punya buku kuliah. Ketika Pak RT ini konsisten dengan peraturannya demi menjaga lingkungan masyarakat dari penyakit-penyakit masyarakat, dimusuhi. Ini namanya orang yang sedang ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Orang menolak untuk menerima gratifikasi pejabat teras. Saya belum lama setelah meledaknya kasus Sambo, ada seorang mantan jenderal Purnawirawan, saya tidak sebutkan namanya, orang sibuk, Purnawirawan, terakhir pensiun itu bintang 2. Dan saya kaget ketika beberapa waktu itu saya pernah diundang ngisi pengajian. Ceritanya rumahnya itu di Peninggaran, atau Peninggaran baru lama, rumah di jalan sempit, muat satu mobil doang, rumahnya juga ukuran kecil, barangkali cuma total tanah itu ya cuma 80 meter persegi. Dan saya nggak tahu kalau dia ini mantan bintang, udah sepuh orang ini, pensiun sekitar tahun 2000-an, udah sepuh. Belum lama berarti ketika meledak kasus Sambo, beliau cerita, sekarang saya bisa tersenyum. Saya rada nggak paham nih. Saya tahu beliau polisi, cuma saya nggak tahu beliau bintang. Saking beliau tutupin. Istrinya jawab, Ustaz, ini Pak Ustaz nggak tahu kalau Bapak dulunya di kepolisian. Oh, saya tahu, Bapak pernah cerita. Enggak, terakhir pangkatnya Ustaz nggak tahu. Bapak terakhir pangkatnya bintang 10. Kaget. Kok di sini rumahnya saya begitu? Saya ini termasuk orang yang dikucilkan. Di institusi saya dikucilkan. Sampai saya di rumah saja, di keluarga saya itu awal mulanya istri dan anak saya tidak menerima tentang sikap lurus saya. Ini bayangin orang ketika berpegang pada prinsip kebenaran, tidak serta-merta semua orang suka sama dia. Banyak yang nggak suka, termasuk istri dan anaknya. Dan istrinya membenarkan, bilang, dulu suami saya ini karena mendapatkan mobil fasilitas, mobil dinas, platnya plat, dia paling tidak ridho kalau itu mobil digunakan oleh istri dan anaknya untuk keperluan pribadi. Sampai suatu saat anak saya sakit, yang terakhir saat itu usianya sudah SMA, harus ke rumah sakit. Supirnya menawarkan, ayo Pak, duduk dulu, kata bapaknya, mana ini mobil. Ini bukan urusan kantor saya. Cari taksi, dulu belum ada ojol-ojolan, belum ada Grab car, belum ada Gokar. Cari taksi ke dia, selamat dibawa ke rumah sakit, selesai. Istrinya itu puncak, mana Pak? Anak sakit, start sudah hampir meninggal. Kata ayah saya, kata suami saya, dia cerita,
Kalaupun anak saya meninggal gara-gara saya bertahan dengan prinsip itu lebih saya siap terima bertanggung jawab di depan Allah ketimbang saya gunakan seliter dana negara di mobil saya ini saya gunakan untuk kepentingan pribadi. Saya kaget Pak. Makanya ketika beliau cerita kasus ini membuat saya tersenyum dan istri saya itu mencium tangan saya lebih dari 10 menit. Udah tua, udah ibu, udah nenek-nenek. Cium tangan saya, tanya saya, asli beliau keturunan Padang, ada darah. Beliau cium tangan saya lebih dari 10 menit. Bilang apa? Ayah terima kasih. Ayah sudah bersabar, ayah sudah mengajarkan, ayah sudah berjuang untuk tidak memasukkan sedikit pun harta yang haram ke rumah ini. Bahkan apa yang ayah punya saat ini adalah kekayaan yang saya tidak bisa hitung. Padahal rumahnya segitu Pak. Anaknya gak ada yang jadi polisi, ada yang jadi dosen, ada yang jadi dokter, ada berhasil. Tapi saya bilang, saya teringat dulu ketika saya berada di puncak-puncak karir saya itu diancam ini. Kenapa tadi? Karena kebenaran. Oleh karenanya Rasulullah SAW ini ketika menjalani jalan dakwah pasti ada ancaman Pak. Jujur aja Pak. Kita ngajak orang makan aja, undang orang makan belum tentu suka Pak, betul? Bapak traktir nih. Satu jamaah masjid Al-Manar ditraktir. Bapak Ibu sekalian, para jamaah masjid Al-Manar, setelah salat Isya kita akan bersama-sama menyantap hidangan soto Betawi yang disediakan atau ditraktir oleh Pak RT. Pak RT kebetulan berbikin rezeki habis pembebasan tanah di Jonggol, ada lebihan 2 miliar traktir jamaah di Al-Manar. Menurut Pak RT itu paling bagus banget ya. Soto Betawi lengkap, babat, perkedel, emping, acar, Tapi di antara sekian banyak orang pasti ada yang ngajak. Buat apa ini traktir-traktir? Makan cari muka udah mau 2024. Padahal kata Pak RT, baru 2024, 2029 masih kayak calon. Betul nggak? Pasti. Nah, perjalanan hidup Rasulullah yang berat ini ada 3 peristiwa. Setelah perjalanan pulang ke Habasyah, dan saya ulangi lagi, di Habasyah itu di negeri Ethiopia, bahkan ada sahabat yang ditakdirkan murtad. Murtad. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Ini penting lagi, harga mahal di akhir zaman. Kita punya anak, punya cucu, jaga akidah. Saya beberapa minggu yang lalu mengisi pengajian di Pondok Labu ujung. Setelah pengajian ibu, kebetulan. Setelah pengajian ada seorang orang tua ibu-ibu maju. Biasanya ada forum tanya jawab, tapi setelah forum tanya jawab dia malah maju mau nanya. Ustaz, saya mau nanya, boleh silakan. Iya, maaf. Saya tidak menatap wajah beliau. Saya tidak menatap karena dia perempuan. Akhirnya apa? Saya baru mendengar ada suara isak tangis. Ibu kenapa Bu menangis? Ustaz, saya minta doanya. Saya minta bimbingannya. Anak saya yang nomor 2 minta pindah agama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lemes Pak. Saya itu lagi minum teh waktu itu. Habis acara ngaji ada teh, ada kue gemblong. Mau saya pegang kaki jadi saya taruh tuh. Innalillahi. Itu dia punya anak perempuan. Namanya bagus, Islami. Apa gerangan yang menyebabkan anak gadisnya minta pindah agama? Karena dia sudah terikat dengan tali asmara dengan pacarnya. Dan pacarnya mengatakan, saya tidak akan mau menikahi kamu kecuali kamu ikut agama saya. Kalau kita menuduh ada gerakan kristenisasi dan mereka membantah, silakan, tolong dibantah. Tapi jangan kompak seperti sekarang. Ini kompak, Mahkamah Konstitusi kompak.
DPR kompak. Saya dan istriku saya Rocky Gerung juga kompak. Ingin melegalkan nikah beda agama. Saya katakan sebelum menyesal di akhir usia, jangan pernah terpikir mengatakan bahwasanya menikah agama itu adalah toleransi yang sesuai dengan Pancasila. Kalau bahasa orang India, nehi. Jangan percaya. Itu bukan toleransi. Percaya sama saya. Saya pernah ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya pernah diundang di salah satu rumah sakit ternama di Jakarta hanya untuk mentalkin seorang ibu yang memiliki keluarga agamanya gaduh-gaduh. Suaminya Kristen, anaknya Hindu, mantunya ada yang Buddha, anaknya ada yang Islam. Itu juga jarang sholat sih. Saya kalau nggak ingat orang tua saya nggak akan datang. Sedih. Apa yang kita miliki di dunia ini, apa yang kita punya di dunia ini, anak, keturunan, aset dunia, harta yang banyak, uang yang banyak, dunia yang kita miliki, tidak akan sebanding harapan kita ketika kita sudah menjelang sakaratul maut dan kita memiliki satu cita-cita dapat mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada anak kita semasa sekolahnya kita sekolahkan, dia tetap berislam, menikah dengan cara Islam, dewasa dengan berislam, keluarganya Islami, tetapi tidak pernah kita tanamkan ilmu-ilmu Islam, tidak pernah kita tanamkan ilmu-ilmu agama, tidak pernah kita ajarkan cara membaca Al-Quran, tidak tahu caranya azan, tidak tahu caranya iqamah. Kita jor-joran membiayai mereka les piano, les apa lagi, biola, les tari, les dansa, les bahasa asing, ini dan sebagainya. Ketika kita menjelang sakaratul maut, apakah biola yang dikuasai oleh anak kita menjadi pengantar sakaratul maut kita? Apakah piano yang dulu kita biayai mereka menjadi seorang ahli pianis yang akan mengantarkan kita di ujung usia kita? Kita tidak memungkiri. Saya termasuk orang yang mengatakan anak kita itu tidak harus jadi ustaz, anak kita itu tidak harus menjadi seorang ulama. Didik mereka menjadi orang soleh, solehah, apapun mereka jadi. Pilot, pedagang, pengusaha, penjahit, karyawan, politikus, guru, dokter, apapun profesinya, tapi pastikan mereka adalah seorang muslim yang soleh dan solehah. Di akhir usianya, orang tua itu cuma mengharapkan ada anak keturunan yang berada di samping dia dan kemudian mengatakan, wahai ayahku, wahai ibu, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi anak kalang kabut bingung, ini gimana orang tua saya mau diapain, siapa yang ngurusin, kudu diapain. Paling untuk MP3, paling untuk YouTube, itu juga kepotong sama iklan utang, pinjol, betul nggak? Baca Al-Baqarah setel, masya Allah, ini berapa? Makanya Rasulullah ini berdakwah, berhijrah ke Habasyah, yang dicari adalah pertahanan akidah. Setelah ini ada 3 peristiwa, ini saya tidak langsung kita masuk ke dalam kisahnya. Sebelum antara hijrahnya Rasulullah ke Habasyah dengan wafatnya paman beliau Abu Thalib, ada 3 peristiwa besar. Dan peristiwa besar ini menjadi penguat bukti akan kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, ini peristiwa Islamnya seorang laki-laki yang gagah perkasa di saat itu. Dia bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Wah, ini gelarnya itu adalah Asadullah, macannya Allah. Gak jauh dari Al-Manar ini ada jalan Petamburan, berapa ya? 4, 3 atau 4? Habis berisik 3 ya? Masya Allah, Petamburan 4 ini anak bangka ya.
Ini nomor 3. Ada yang menjuluki beliau sebagai singanya Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan langsung oleh seorang ulama di Mekah. Saya tahu betul beliau itu semestinya bisa saja gak pulang dari Mekah, di pengasingannya di Mekah. Dan itu banyak informasi yang menyebutkan beliau ditawarkan udah gak usah pulang, di sini aja udah. Tapi kata guru beliau, salah seorang guru beliau mengatakan kalau anda duduk manis di Mekah, berarti lasta ala jihad. Anda bukan di atas jalan perjuangan. Anda cuma duduk santai, terima tamu, ceramah tanpa ada tantangan. Kalau Anda di sini, Anda bukan berjuang. Pulang sudah. Masya Allah. Hamzah bin Abdul Muttalib ini kalau bahasa kita anjingnya Rasulullah, pamannya Rasulullah. Paman bener. Bukan paman 2 kali, bukan sepupu 2 kali, paman. Beliau bernama Hamzah. Hamzah ini punya saudara yaitu namanya Abdullah. Abdullah ini adalah ayahnya Rasulullah SAW. Di antara di antara saudara-saudaranya, ayah dari Rasulullah adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian ada lagi siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Abu Talib, ayahnya Sayyidina Ali juga adalah saudara dari ayahnya Rasulullah SAW. Jadi ini paman Pak. Di dalam bahasa Arab, posisi am dengan khal itu jauh lebih kuat mana? Tanya sama Puan Benji. Am. Oh, ini orang Arab. Yang jawab orang Arab. Juragan Sleeping. Yang punya Sleeping jawab. Beliau bisa jawab. Paman itu kalau bahasa Jermannya Pak D. Gitu. Betul? Kalau sudah ibu Pak Le. Paman ini Amam ini lebih kuat Pak. Oleh karena kalau kita tarik mundur, Abdul Muttalib ini ketika dulu ditinggal wafat oleh ayahnya yang bernama Hashim, ketika dulu dilahirkan oleh ibunya yang seorang wanita dari Yathrib, Madinah sebelum kedatangan Rasulullah. Siapa namanya? Abdul Muttalib itu namanya Syaibah. Ketika terlahir dalam kondisi yatim, dijemput oleh saudaranya Hashim. Berarti jatuhnya encingnya Abdul Muttalib yang bernama siapa namanya? Al-Muttalib. Dijemput. Kenapa? Apa dia pengen nikahin tuh mantan adik iparnya? Enggak. Karena ghirah, kecemburuan, tanggung jawab. Keponakan saya yatim, saya ngurus. Kalau sekarang keluarga meninggal, tinggalin anak yatim, kontrakan 10 tinggal 6, yang 4 udah gak tahu kemana, dipindahin ke kucingnya. Sertifikat tanah ada 5, tinggal sisa 2. Anaknya udah ditanya, cing dulu bapak saya punya sertifikat tanah ada 5, cing kenapa jadi tinggal 2? Nggak tahu, gue cuma pegangin doang. Lu naruh ke gue salah. Yang satu dari BTPN, yang satu mandiri, yang satu di BNI. Itu bang. Makanya Islam mengatakan wala ta'kulu malal yatama wala ta'kulu amwalal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan pernah berani-berani makan harta anak yatim kecuali hak kita. Contoh, bapak anjingnya punya anak yatim masih kecil, paling tua umur SMA, kuliah. Setua-tuanya tuh anak masih kuliah, belum ngerti urusan tanah, bisa dikelecehin. Nggak tahu harga tanah, nggak tahu biaya kontrak, nggak tahu berapa listrik, nggak tahu bayar air pump, nggak tahu. Kita sebagai encingnya harus punya tanggung jawab, apalagi encing dari bapak. Ini yang pernah terjadi di masa Rasulullah. Makanya Rasulullah itu salah satu penguat adalah sisi dari paman ayah-ayahnya, yaitu saudara dari ayahnya, Amam, Hamzah, Al-Abbas, Abu Talib. Ketika kita ngurus harta anak yatim, keponakan kita gila, panggilin bang, neng, sini neng, bang sini. Almarhum bapak dulu ente punya abi,
ninggalin kontrakan 10, pom bensin 2, Alfamart 5, contoh aja Pak RT. Berarti jadi bayar, Banten sembayangin. Banten sembayangin. Pom bensin 2, Alfamart 4, kontrakan 10. Ya kan? Ini bayangin contoh aja, saya kasih permisalan. Kalau Bang Turmuzi aminin sih, kita iyain. Bilang sama ponakannya, ini saya hampir tiap hari ngontrol, ente punya aset kontrakan, sebulan sekali saya nyuruh orang nyapu, itu pom bensin saya kontrol. Mohon maaf ya, penghasilan per bulan omsetnya terkumpul sekitar 250 juta. Saya minta ya untuk operasional wira-wiring saya sebulan 5 juta aja, buat bensin saya, buat makan saya. Oh iya, nggak apa-apa Cik, ini ada tanda-tanda materi, besok-besok jangan dituntut. Saya udah rindu ya, antum juga sebagai ponakan rindu ya Cik, 250 juta diminta sama Cik 5 juta, sisa berapa? 200? Ya kata ngaku, tapi mau kecil mau gede yang penting dapat izin dari pemilik waris. Entah kalau udah gede, kita punya ponakan, dia mau nikah, dia mau kuliah, dia mau pergi haji, dia mau pergi umroh. Nah ini kencingnya, jangan kencingnya dipindahin, patok tanah digeser-geser. Tahu-tahu dia kontrakan, anaknya cuma bengong. Perasaannya anak, kalau nggak salah ini dulu yang beli kambing saya. Kenapa sekarang jadi kontrakan kencing saya? Coba sedih nggak kan? Sedih, di hati dia berdendam. Anak yatim ketika meninggal nggak ada yang nanggung kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berat nih luar biasa. Nah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini saya bawa lu muter nih ceritanya biar nyambung. Suatu waktu Rasulullah SAW lagi sholat di pelataran Ka'bah, ketemu di musuh bebuyutan Abu Jahal. Abu Jahal ini julukan. Ini nama yang ngasih bukan dia. Abu Jahal yang ngasih nama bukan orang Quraisy, bukan orang kafir, yang ngasih nama orang-orang Muslim. Gak apa-apa. Bahkan di Indonesia ada satu orang namanya Abu Janda. Yang ngasih nama bukan siapa-siapa, dia sendiri ngasih nama jadi nama. Udah jelek ngasih nama sendiri kan. Anak itu mau jadi janda kan itu. Abu Jahal nama aslinya bagus Pak. Abul Hakam. Abul Hakam ini artinya apa? Bapak kebijaksanaan. Waduh, bijaksana, nggak pernah dolim, nggak pernah serampangan, nggak pernah semena-mena. Tapi karena dia punya sifat dengki, benci, iri, kotor hatinya sama siapa? Sama Rasulullah SAW dan ajarannya dan pengikutnya. Akhirnya kata orang bukan bijaksana, ini bego. Digantilah namanya julukan menjadi Abu Jahal. Abu Jahal ketemu Rasulullah SAW di mana? Di Bukit Sofa. Di Bukit Sofa itu bukit yang lebih dekat dengan Ka'bah. Ketika bertemu, Rasulullah lagi mau sholat, bahasanya orang Selipi, disikat sama siapa? Abu Jahal. Diludahin, disantahin, dimaki-maki, tetapi Nabi cool, tenang, dan ditangkepin. Yang ngomong orang bego, betul? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kita kalau lagi maki-maki orang gila saya dengar saya. Kita diludahin, apa mau dia balik kan? Ada orang gila mau DGJ. Bapak dikata-katain, Bapak balas nggak? Ya orang gila, kalau balas sama. Kalau kita kelihatan sama orang, udah lama itu gitu. Bener nggak? Gitu. Kita nggak akan jauh-jauhin Rasulullah ini. Kemudian apa? Saat itu ada seorang budak dari Abdullah bin Jada'an, budak perempuan. Kemudian melihat kejadian itu dan kemudian dia melaporkan kepada Hamzah. Ini ada peran dari seorang budak ketemu Sayyidina Hamzah, mengatakan, wahai Hamzah,
Beliau dipanggil oleh Abu Ammar. Wahai Abu Ammar, tadi saya lihat ponakan ente siapa? Muhammad SAW dimaki-maki oleh Abu Jahal. Di sini dikisahkan Fahtabala Hamzah al-Ghadab. Yang tadi lagi duduk langsung diri, marah, murka. Lima aradallahu bihi min karamatihi. Disinilah Allah berikan pintu hidayah. Kadang hidayah itu datang dari kemurkaan, dari marah, kecemburuan. Dulu gara-gara Al-Maidah 51, berapa banyak orang yang tadi enggak ngeh dengan Al-Quran jadi ngeh. Gara-gara Al-Maidah 51 yang tadinya enggak seneng sama kaum muslimin jadi seneng. Yang tadinya enggak cemburu sama agama jadi cemburu. Bukan karena kita benci dengan meyakini sesuatu. Kalaupun ada orang muslim yang menghina Al-Quran, kita patut marah. Mau siapapun dia. Sama dengan terjadi dengan Hamzah bin Abdul. Kemudian apa? Ini singkat cerita, dia keluar. Bahasanya anak budut, penerbangan. Pedangnya dikeluarin, ya ada jawaran. Pedang dikeluarin, diseret. Nolak STM kalau berantem gitu kan? Gerinda tuh, gir motor tuh, ditarik pakai tali, mereng. Hamzah bin Abdul persis begitu, marah, jagoan kalau keluar pak, udah kagak malu keluarin pedang zaman dulu, naik kuda, pedang dikeluarin, bukan diurus, bukan begini, diseret, dicari, mana Abu Jahal? Abu Jahal lagi nongkrong di mana? Jalisan fil qaumi aqbala lahu. Lagi ngumpul sama orang-orang, duduk sama teman-temannya, sohib-sohibnya, datanglah siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, masih menunggang kuda, pedang terhunus, Abu Jahal diri. Kebayang apa? Ada orang naik kuda, depannya pakai kaki dua diri. Kira-kira setara nggak tinggi? Yang satu pakai kuda, yang satu diri. Setara nggak tinggi? Enggak. Lebih tinggi siapa? Lebih tinggi yang naik kuda. Kira-kira dengkulnya orang yang naik kuda itu sama dengan tingginya kepala orang yang berdiri. Disikat pakai ujung, bukan ujung pedang, pegangan. Bapak bahasanya gagang ini, gagang pedang, disikat. Hatta idza qama ala ra'sihi rafa'a al-qawsa fa darabahu biha fa shajjahu shajjatan munkarah. Pingsan, bahasa kita nyonyor, darah mana-mana. Kemudian dia mengatakan, atas cuma Anda menghina ponakan saya. Fa ana ala dinihi, dan saya perlu Anda ketahui, saya ini adalah pengikut Muhammad SAW. Tetapi beliau belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kemudian Hamzah mengatakan, aku lumayan, apa yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah perkataan saya. Farudda alayya dzalika in istata'. Kalau bisa sekarang kita jawab. Kalau bisa jawab, Abu Jahal nyungsep. Faqamat rijalun min Bani Makhzum ila Hamzah. Orang-orang yang sekitar Abu Jahal tadi datang kepada Sayyidina Hamzah. Udah tenang, jangan marah. Faqala Abu Jahal, da'wa Abu Imran, fallahi laqad sababtu ibna akhihi sabban qabiha. Udah biarin, saya salah. Saya tadi sudah menghina ponakannya. Dari sinilah Hamzah bin Abdul Muttalib ini masuk ke dalam Islam. Kemudian setelah itu terdengar kisah bahwasanya Hamzah membela ponakan yang bernama Muhammad SAW. Arafat Quraisy anna Rasulullah SAW qad azza wa amtana. Berubah nih, Mekah yang tadinya orang pada diam-diam menjadi pemeluk agama Islam berubah menjadi terang benderang. Yang tadinya ngumpet-ngumpet berani terang-terangan. Kenapa? Yang sudah masuk Islam ini adalah jawarahnya orang Mekah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan satu waktu dikatakan beliau itu pernah, yang kemudian pada akhirnya terjadi sebagai Sayyidus Syuhada. Ketika beliau masuk ke kota Mekah di tengah-tengah Ka'bah, beliau mengiklankan,
Sama nanti kejadian seperti Islamnya Umar bin Al-Khattab. Beliau masuk ke Mekah, ke Ka'bah, dan beliau kemudian mengelilingi Ka'bah dan mengatakan, barang siapa yang bininya mau jadi janda, anaknya mau jadi anak yatim, maju ke depan. Saya umumkan hari ini, saya adalah pengikut Muhammad SAW. Wah, orang sepakat yang tadinya orang mengaku Islam, diam. Nah, di sini pelajarannya apa? Udah mau azan isya soalnya. Pelajarannya apa? Islam itu agama yang beragam. Ada barangkali di antara kita yang di masyarakat itu bukan siapa-siapa. Ketika dia punya keputusan nggak didengar, idenya nggak diterima, kebijakannya nggak dipengaruhi oleh masyarakatnya. Tapi ada orang yang barangkali pengaruh di masyarakat itu kuat. Keturunan orang terkenal, keturunan kiai, keturunan tokoh, keturunan sesepuh. Akhlaknya bagus, akalnya cerdas, keberaniannya ada. Kira-kira orang yang begini kalau jadikan pemimpin cocok apa? Berani. Track record ini bagus. Nah, Islam itu perlu ada orang yang memang memiliki keberanian. Jadi kalau bahasa Al-Quran, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Asyidda'u 'alal kuffari ini bukan saklek, bukan. Rasulullah nggak pernah saklek orang kafir. Dulu tetangga Rasulullah orang Yahudi, baik-baik aja. Tetapi justru inilah proporsional. Maksudnya apa? Kalau agama kita dicaci, agama kita dihina, bela. Jangan kemudian bilang, udah Pak, harus marah, toleransi aja Pak. Ada mana aja Indonesia, jangan inilah, jangan. Tapi giliran dia punya pesantren, dia punya kiai dimaki-maki, baru kemudian marah. Marahnya karena apa? Kita sering Pak marah, organisasi kita dimaki-maki marah. Istri kita dihina kan marah, anak kita digodain orang marah. Tapi pernah nggak kita marah gara-gara Al-Quran? Pernah nggak kita marah sama anak gara-gara dia nggak sholat subuh? Pernah nggak kita marah sama anak kita yang nggak nutup aurat? Itu marahnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Hamzah bin Abdul Muthalib awal mulanya adalah dari rasa amarah. Oleh karenanya dalam Islam itu tidak semua amarah itu jelek. Amarah itu ada bagusnya. Bapak ngadepin anak, udah balik, udah akil, udah dewasa. Sholat subuhnya kesialan dulu, bapak marah, bapak terpuji. Bukan dibilang ketika orang tua diem, anaknya sholat subuh jam 7, jam 8 baru sholat subuh. Kagak pernah sholat jamaah, bapak diem aja. Terus bapak dikatakan, bapak subhanallah ya, orang tua yang bijaksana banget sama anak sabar. Anak sholat subuh kesialan bapak juga gak marah. Itu bukannya bijaksana. Kebalik. Ini Bapak Ibu sekalian berbagi. Marah pun ada marah yang dipuji dan ada juga marah yang tidak terpuji. Marah yang tidak terpuji apa? Misalnya kita lagi ngantri di kamar mandi, barangkali di masjid lagi buru-buru. Kita anak muda, belum punya penyakit diabetes, kencing masih bisa ditahan. Tiba-tiba ada 2 orang ngantri, tolong masuk Pak, maaf ya, saya nggak tahan Pak. Nyelam. Kita marah-marah seminggu kita marahin orang tua. Orang mandi nyelam, seminggu diingat dosanya orang tua. Ini yang mana tidak terpuji. Nah, kemudian kisah yang kedua, insya Allah kita akan bahas di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kesempatan yang ketenangan, yaitu Islamnya Umar bin Al-Khattab serta peristiwa yang ketiga yaitu tentang ada namanya Sahifatul Muqatta'ah, embargo. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita bahas dua-duanya. Kisah masuk Islam yang Umar bin Khattab yang sangat dramatis, dan kemudian tentang Sahifa. Kira-kira kalau diruntut Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu, Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan peristiwa embargo ini apa sih keuntungannya buat perjalanan Islam? Meskipun berat dirasa oleh Rasulullah SAW, kemudian puncaknya adalah ketika ditinggal wafatnya Rasulullah oleh kedua orang yang dia cintai. Siapa? Pamanda Abu Thalib, dan yang kedua adalah Khadijah bintu Khuwailid. Berat ini. Nanti apa yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang Allah berikan untuk menghibur kekasihnya Muhammad SAW? Nanti kita akan bahas. Setelah itu ada satu hal yang indah.
yang didapatkan oleh Rasulullah SAW dalam perjalanannya. Dan ini pelajaran bagi kita. Kalau hidup kita selama ini ngerasa susah terus, bersabarlah. Bersabarlah. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Kekasih kita, Nabi kita Muhammad SAW pernah hidupnya itu gak enak. Gak pernah enak mulu. Pernah 36 dapur beliau itu gak ada api. Kita cuma 2 hari kalau ketemu nasi itu mereka teriak-teriak. Waduh, gak bener nih, gak bener. Susah hidup ini. Rasulullah 3 bulan, 36 dapurnya tidak ada api untuk masak. Beliau yang meletakkan batu di balik sarungnya supaya menahan rasa lapar. Beliau yang pernah menjahit bajunya dengan tangan sendiri sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena tidak ada baju lagi yang beliau miliki. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika tidur di atas tikar, tangannya jiplak, mukanya jiplak. Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke dalam kamar beliau menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, al-Kisra wa Furs, Raja Persia, Raja Yunani, kemudian engkau tidur seperti ini. Rasulullah SAW adalah satu di antara yang kita patut ikuti adalah kesabaran beliau ketika menapaki jalan dakwah bersama apa yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awal mula yang dilakukan oleh Sayyidina Hamzah ini adalah sebuah bukti ada rasa kecemburuan Sayyidina Hamzah. Dan saya teringat dengan kisah di Madinah itu, ketika ada banjir bandang, mungkin Ustaz Azhari mengalami di Syuhada Uhud. Jadi tanah Uhud itu, daerah Uhud kan sedikit landai, ada banjir bandang, dan air itu menyeret daerah pemakaman Syuhada Uhud yang ada sekitar 70 sahabat yang meninggal syahid di tanah itu. Ketika airnya sudah selesai, banjirnya ada, tapi banyak jenazah yang terbawa arus. Nah, ini salah satu di antaranya ulama Arab Saudi bingung. Bukan hanya ulama Madinah, ulama Arab Saudi mengundang ulama dari luar negeri, musyawarah. Ini siapa nih jenazah? Ini jenazah siapa? Mereka tahu itu Syuhada Uhud, tetapi namanya siapa? Fulan. Akhirnya mereka membuka kembali literasi, referensi ilmunya. Sayyidina Hamzah itu badannya seperti apa, lukanya di mana, dalam riwayat ditemukan. Dan itu subhanallah, Allah memberikan janji yang ditepatinya. Para syuhada yang meninggal ketika perang Uhud itu wafat syahid 70 orang. Ketika ingin dimakamkan ulang itu semuanya menyemburkan wangi yang indahnya banget, kasturi yang masih segar. Bahkan sebagian para ulama menyaksikan bagaimana masih terlihat darah segar di wajah-wajah beliau. Masya Allah, luar biasa. Dan inilah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian di akhir hayatnya dijuluki dengan Sayyidus Syuhada, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Hamzah Sayyidus Syuhada karena beliau mati di perang atau syahid di perang Uhud ketika posisi dada beliau itu dibelah oleh siapa? Oleh seorang budak yang bernama Wahsy. Wahsy ini pun disuruh oleh majikan yang bernama Hindun binti Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam. Karena kedengkiannya dia, kenapa? Karena banyak saudara-saudaranya Hindun yang mati di perang Badar, sebab karena pedangnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi pas perang Uhud ini Wahsy digaji, divolunteerkan, divendorkan khusus untuk membunuh siapa? Hamzah. Tapi nggak cukup membunuh. Kata siapa? Kata Hindun, tidak cukup membunuh. Belah dadanya, bawakan kepadaku jantung hatinya Hamzah. Masya Allah. Ketika dibawa itu jantung hatinya oleh siapa? Oleh Wahsy, diambil oleh Hindun dan digigit dengan mengatakan, inilah balasan yang engkau sudah pernah lakukan terhadap Rasul. Tetapi Allah tidak menghinakan Hamzah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang mati syahid itu tidak mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berharap kalau mereka dihidupkan kembali
dihidupkan dan kemudian minta untuk dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang sahabat yang masuk Islamnya cuma 1 hari, Pak. Seorang budak belia, kulitnya hitam. Ketika hari pertama perang, beliau baru masuk Islam. Rasulullah membagi-bagikan apa? Ghanimah, harta perang, harta rampasan, kambing. Dipanggillah budak hitam ini, namanya aja belum dikenal. Dipanggil, fulan, nih, jatah Anda. Hasil rampasan perang, pembagian ghanimah. Apa jawaban budak hitam ini? Sampai perawi itu tidak menyebutkan namanya. Kata perawi itu, kata sahabat yang baru masuk Islam itu, ya Rasulullah, laisa ala hadza ubayyuka. Dan riwayat laisa ala hadza atba'uka. Saya bukan karena ini mengikuti ajaranmu. Fa inna ma atba'uka liuqtalahuna. Saya ini ikut ajaranmu supaya saya terbunuh di sini, dipanah maksudnya. Dalam jihad fisabilillah, dalam perang. Apa kata Rasulullah SAW? Saddaqallahu in sadaq. Kalau kamu jujur pada Allah, Allah akan jujur padamu. Benar Pak? Perang hari kedua, ketika jenazah dievakuasi, ada seorang satu-satunya sahabat Rasulullah yang terpanah di leher, di sini kerongkongan. Kemudian para sahabat mengangkat jenazah ini. Saddaqallah, saddaqallah, ini orang sudah jujur. Kata Rasulullah, apakah itu orangnya? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, saddaqallah, itu orang sudah mendapatkan pembuktian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.